Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes, Bagus, sehat semangat. Sehat semuanya sehat? Ya. Alhamdulillah ya. Nah, pada pertemuan yang keempat ini ya, kita akan mempelajari tentang sholat jamaah ya, dan nanti sholat qasar ya. Nah, jadi nanti pembelajaran ini kalian mampu untuk mengetahui ya sholat jamaah dan qasar, dan terus syaratnya ya, syarat sholat jamaah dan qasar, serta mampu menjelaskan jenis sholat jamaah dan qasar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai ya, silakan KM-nya untuk memimpin doa. Silakan KM. Sikap berdoa. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan kita doa tadi pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah ya. Nah, bagaimana dulu? Nah, setelah berdoa tadi, nah kita sekarang akan membahas tentang sholat jamaah dan sholat qasar ya. Siap semuanya? Materi pada hari ini kita akan membahas tentang sholat jamaah dan qasar. Nah, sebelumnya akan Mama terangkan dulu ya apa pengertian sholat jamaah. Boleh kalian ke depan. Sholat jamaah adalah sholat yang digabung ya, maksudnya menggabung dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar. Nah, dikerjakan pada waktu asar ya. Nah, ini sholat jamaah, jadi menggabung kedua sholat ya. Nah, nanti misalnya sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, sementara nanti untuk sholat subuh tidak ya, tidak bisa ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya nih adalah pengertian ya, pengertian sholat jamaah ya, tadi udah. Nah, sekarang hukum melaksanakannya ya. Nah, hukum melaksanakannya boleh lihat. Hukum mengerjakan sholat jamaah adalah dibolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bepergian sebelum yang matahari tergelincir katanya, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar, kemudian berhenti lalu berjamaah antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir ya, telah atau sudah waktu zuhur sebelum pergi, maka beliau melakukan sholat zuhur terlebih dahulu ya. Terus itu ya salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian beliau naik kendaraan ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya.
Oke, berikutnya. Nah, terus alasan diperbolehkannya sholat jamaah ya. Nah, yaitu pertama tuh dalam perjalanan yang jauh tuh. Jadi kita tuh kalau melaksanakan sholat jamaah tuh ada alasannya. Kalau di rumah mah nggak bisa ya. Yang pertama perjalanan jauh minimal berapa? 81 kilometer. Nah, misalnya di sini kalian ke Surabaya bisa ya. Nah, itu di sholat di jamaah ya. Nah, itu kesepakatan bagian besar imam mazhab. Dan dalam perjalanan tersebut dan tidak bertujuan maksiat. Maksudnya ya, tidak kita bertujuan untuk datangi ke sana untuk berjudi misalnya ya. Atau misalnya ngadu ayam ya, atau ngadu domba ya, tapi tujuannya betul kita bepergian ya. Misalnya kalian di Bandung untuk mengunjungi nenek atau kakek kalian, keluarga kalian yang ada di luar kota ya. Nah, terus yang kedua tuh, yang bedanya dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir misalnya ada perang, sakit, hujan lebat, angin topan dan bencana alam. Jadi dalam keadaan tersebut kalian bisa berjamaah ya. Jadi menggabungkan sholatnya subuh dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan apa maghrib tadi dengan isya. Nah, atau dibalikkan isya dengan maghribnya itu. Terus, nah sekarang pembagian sholat jamaah ya. Nah, satu ada yang disebut jamaah takdim ya. Yang kedua ada disebut dengan jamaah takhir ya. Oke, kalian perhatikan. Nah, sekarang pengertiannya tuh. Pengertiannya jamaah takdim yaitu menjamak sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Takdim itu yang pertama ya. Misalnya menjamak sholat subuh dengan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Nah, itu berapa rakaat? 4 rakaat ya. Asar juga 4 rakaat. Jadi caranya kalian begini. Kalau jalan takdim, jadi kalian sholat asalnya itu ditarik kepada sholat zuhur. Nah, misalnya begini, kalian yang akan pergi misalnya ke Semarang, ke Surabaya. Nah, kalian berangkatnya itu ya udah zuhur. Nah, itu diperkirakan nyampe ke sananya itu misalnya maghrib ya. Berarti sholat asalnya bisa enggak? Apa? Dalam arti begini, kemungkinan juga sholat asalnya kita lakukan, ya kan? Nah, makanya sholat asalnya ditarik ke dalam sholat zuhur ya. Nah, itu yang disebut dengan jamaah apa? Jamaah takdim ya. Jadi sholat asalnya ditarik ke dalam sholat zuhur. Jadi sholat zuhur dulu 4 rakaat, setelah itu sholat asar yang 4 rakaat. Berikutnya, nah sekarang pengertian jamaah takhir. Tuh, kalau jamaah takhir ya, jamaah yang diakhirkan yaitu menjamak 2 sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Tuh, misalnya menjamak sholat subuh dengan sholat asar dikerjakan pada waktu asar ya. Nah, atau sholat wajib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, jadi ini kebaliknya. Jadi kalau jamaah takhir, nah berarti ya, sholatnya itu sholat yang pertamanya itu dikerjakan kepada sholat yang kedua. Nah, misalnya tadi zuhur dikerjakannya di waktu apa? Waktu asar ya. Nah, atau sholat maghrib ya dikerjakannya di waktu apa? Waktu isya ya. Itu jamaah takhir. Jadi sholat yang pertamanya dikerjakan kepada sholat yang kedua. Paham? Ya, ya. Nah, terus, nah itu ya pengertian daripada sholat jamaah takhir dan jamaah takdim. Oke, sekarang kita ke sholat qasar. Nah, apa sholat qasar? Loh, pengertiannya ya. Sholat qasar adalah sholat yang dipendekkan, yang diringkas, ya. Loh, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat fardu yang boleh diringkas adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat apanya 4 rakaat? Sholat
melakukannya sama posisinya seperti nanti jamak takdim dan jamak takhir. Nah, hanya bedanya kalau yang kosor itu ketika kalian bisa sholat jamak takhir ya atau takdim. Berarti takdim itu sholat asarnya, kalau dulu dengan asar nih, sholat asarnya ditarik ke sholat apa? Sholat duhur ya. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir berarti sholat duhurnya ditarik kepada sholat asar. Tapi ditambah dengan kosor. Nah, jadi nanti ada niatnya ya pertemuan nanti. Nah, jadi dua rakaatnya ini pertama kita kalau takdim. Nah, kalian sholat dulu duhur 2 rakaat ya. Nah, setelah itu baru sholat asar 2 rakaat. Nah, bagaimana kalau yang isya dengan maghrib? Nah, kalau isya dengan maghrib di kosornya, maghribnya tetap 3 rakaat ya, bukan 1,5 ya, tapi tetap 3 rakaat. Nah, baru yang isyanya yang 4 rakaat menjadi 2. Nah, apakah itu nanti pelaksananya pada sholat apa? Jamak takdim maupun jamak takhir. Paham? Oh ya. Oke, berikutnya. Nih, hukum melaksanakannya. Ya, nah sekarang hukum melaksanakan sholat kosor. Tuh, hukum melaksanakan sholat kosor adalah mubah, diperbolehkan ya jika syaratnya terpenuhi. Ya, jadi kalau kalian lagi santai di rumah mah karena malas sholatnya, Pak saya malas sholatnya, ingin dikosor sholatnya nggak bisa ya. Tapi ada syaratnya. Sholat kosor itu dilakukan pertama. Tuh, nih firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ya, dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru binas sholati in khiftum ayyamtinakum alladziina kafaru ya. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkosor sholatmu. Tuh ya, tuh. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, tuh, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Tuh. Jadi oleh Allah ada diperintahkan kita ya ketika dalam keadaan kita itu dikejar oleh orang kafir. Ya. Tuh, salah satu dalilnya. Surat apa tuh ya? Surat An-Nisa ayat berapa? Berapa tuh? 101 ya. Nah, nanti kalian buka Al-Qur'annya ya. Berikutnya tuh, sholat kosor benar dilaksanakan karena salah satu dari 2 alasan ya. Nah, pertama benar perjalanan jauh, tuh, sama seperti tadi minimal 81 kilometer ya. Terus, nah dan tujuannya juga tujuan untuk ke arah kebaikan ya, bukan untuk tujuan maksiat, dan harus dilakukan setelah melewati batas desa ya. Jadi kalau masih dalam satu wilayah mah tidak bisa ya, berarti harus keluar kota ya. Nah, syaratnya. Yang kedua tadi ya, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya terjadi perang, sakit. Nah, sekarang misalnya masih pandemi kan kita ya. Nah, terus hujan yang lebat ya, dengan diiringi guntur ya. Nah, berduh kalau bahasa Sunda ya, angin topan dan bencana alam. Nah, itu boleh dilakukan ya. Nah, oke, anakku ya. Nah, itu materi pada hari ini ya. Nah, nanti selanjutnya kita atau Bapak akan menutup materi ini ya dengan Bapak akan memberi pertanyaan kepada kalian ya. Nah, ya materi kita pada pertemuan ini selesai, tapi sebelumnya Bapak ingin mengetahui setelah kalian belajar pada materi hari ini ya. Nah, coba Bapak ingin bertanya apa yang disebut dengan sholat jamaah. Tuh ya, silakan. Terus ya, terus. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan berikutnya ya, makasih ya Alisa ya.
jamak takdim. Tuh, ya silakan ya. Ya bagus ya dijawab. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya apa yang disebut dengan jamak takhir? Ya silakan. Bunga. Ya. Ya bagus. 100 ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang disebut dengan sholat qasar? Oh ya, jawab ya. Ya. Ya bagus ya, ya alhamdulillah ya. Nah, para pertemuan hari ini kalian sudah bisa mengetahui ya pengertian sholat jamaah, sholat jamak takdim, jamak takhir dan sholat qasar. Oke anak-anakku ya. Nah, demikian pada materi hari ini ya. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, nah, sebelumnya silakan kalian untuk berdoa dulu ya, silakan sebelum pulang. Ya.